Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zoraida Kartini Putri dari UPTD Puskesmas Gunung Kaler, peserta Latsar CPNS tahun 2022, Angkatan 79, Kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan rangkuman pokok bahasan Agenda 1. Pada Agenda 1 ini mengenai sikap dan perilaku bela negara. Yang terdapat di dalamnya ada 3 modul. Yang pertama, wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Yang kedua, analisis isu kontemporer. Yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Wawasan kebangsaan memiliki pengertian, konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga negara dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terdapat 4 konsensus dasar dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan pada lambang negara. Yang keempat, NKRI sebagai bentuk keberadaan negara. Lambang negara. Berdasarkan Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan, adapun 1 bendera negara yaitu sang merah putih, 2 bahasa negara yaitu bahasa Indonesia, 3 lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, 4 lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Diawali dengan pendirian Organisasi Budi Utomo, kemudian pendirian Organisasi Perhimpunan Indonesia, di mana organisasi ini adalah organisasi pertama yang menggunakan istilah Indonesia sebagai pergerakan nasional, yang kemudian pelaksanaan Kongres Pemuda I, pelaksanaan Kongres Pemuda II, serta Sumpah Pemuda, kemudian pembentukan BPUPKI, pembentukan PPKI, diakhiri dengan proklamasi. Tapi hal ini bukanlah akhir dari perjuangan bangsa, di mana adanya potensi ancaman baik dalam maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang harus dicegah dengan kewaspadaan dini. Nah, hal ini bisa dicegah dengan kemampuan bela negara, di mana bela negara mempunyai pengertian sebagai tekad, sikap, dan perilaku, serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, serta negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang NRI tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai pembinaan kesadaran bela negara ini merupakan pendidikan kewarganegaraan dalam pembinaan bela negara dengan menanamkan nilai dasar bela negara yang meliputi 1. Cinta tanah air, yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat, berkorban untuk bangsa dan negara, yang ketiga, ketitaan awal bela negara. Dalam nilai dasar bela negara tersebut dijadikan sebagai nilai dasar ASN, di mana menjadi fungsi ASN yaitu pelayanan pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Modul yang kedua yaitu analisis isu kontemporer. Karena segala sesuatu pasti berubah dan perubahan adalah suatu hal yang pasti, berikut ini adalah 4 tingkat perubahan lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan PNS dalam melakukan pekerjaan masing-masing menurut Brouwer-Brenner tahun 2017, yaitu individual, kekeluargaan, komunitas, masyarakat, dan global. Berikut adalah isu kontemporer strategis, yaitu ada korupsi, narkoba, terorisme, money laundry, proxy war, dan mass communication. Isu kontemporer strategis tersebut dapat dilakukan analisis dengan teknik seperti isu kritikal, teknis tapisan yang terdiri dari APKL dan OSG, maupun teknis analisis seperti mind mapping, fishbone diagram, ataupun SWOT. Dan modul yang terakhir yaitu kesiapan bela negara. Di
mana kemampuan awal bela negara meliputi kesiapsiagaan jasmani, memiliki etika atau etikat moral, kesiapsiagaan mental, dan menjunjung tinggi kearifan lokal. Berikut adalah peranan pola hidup sehat dalam pelaksanaan tugas jabatan seorang ASN, di mana berkaitan dengan jasmani yang sehat, jasmani yang bugar, mental yang sehat dan kuat akan menjadi beban kerja tinggi dalam tugas jabatan yang akan bisa dikerjakan dengan baik sehingga produktivitas kinerja menjadi tinggi. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.